Halo semuanya, di video pertama kali ini gue bakalan rangkum alur cerita dari film The Legend of Rabbit. Gimana nih buat kalian yang suka film kartun? Udah nggak asing lagi bukan dengan film satu ini? Oke, nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke intronya. Di awal film diperlihatkan kelinci kecil bernama Biggie. Biggie berlatih kungfu bersama gurunya yang dipanggil Master Shifu. Untuk latihan kali ini adalah menangkap Shifu. Karena di sini Biggie gagal, Shifu pun mengakhiri latihannya dan menyuruh Biggie mengantarkan surat ke Peony anaknya. Biggie pun akhirnya pergi. Tiba-tiba Shifu diserang oleh segerombolan musuh. Ia meminta medali, sayangnya dia terkena racun dan segera melarikan diri. Terlihat di dapur, kelinci besar sedang memasak kue goreng untuk dijualnya. Karena terlalu bersemangat berjualan, dia tersandung di depan rumahnya. Ternyata yang membuatnya tersandung adalah kakek tua yang terjatuh. Langsung saja dia bawa ke rumahnya untuk diobati. Namun racunnya begitu kuat sehingga Shifu memiliki firasat hidupnya tak akan lama lagi. Langsung saja dia memberikan kekuatannya. Setelah selesai memberikan kekuatannya, dia berpesan kepada kelinci besar bernama Tu agar kekuatannya tidak disalahgunakan dan hanya digunakan untuk kebaikan saja. Di saat terakhirnya, Shifu menitipkan medali pada Tu untuk diberikan ke Peony anaknya yang berada di perguruan harimau. Keesokannya, Tu berangkat mencari perguruan harimau. Karena lelah berlari, Tu pingsan di tengah bambu. Sialnya, saat sadar dia diajak tebak-tebakan oleh dua perampok yang menghadangnya. Di sini Tu sukses membuat kesal para perampok yang berakhir kejar-kejaran di hutan. Kebetulan kucing dan Biggie yang sedang berjalan melihat dan langsung membantunya. Lalu Tu berterima kasih, mereka pun berkenalan. Ternyata kucing itu bernama Peony. Namun dia tidak yakin apa benar Peony yang dimaksud adalah yang dia cari. Akhirnya mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Malam pun tiba. Terlihat beruang yang menyamar sebagai panda bernama Tian. Dia sedang duduk lalu dihampiri oleh anggota perguruan untuk meminta penjelasan di mana keberadaan Master Shifu. Tian membuat cerita palsu bahwa Master Shifu di bumi serigala dan medalinya diwariskan. Adanya mereka tidak percaya karena belum melihat wujud medali itu. Tian berpura-pura akan menunjukkan medalinya, tapi yang ditunjukkan adalah serbuk racun untuk membunuh mereka semua. Sementara itu di bawah pohon duduklah Peony dan Biggie. Peony membaca surat dari ayahnya. Ia membahas nasib perguruan. Biggie merasa Peony sudah lama meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan juga mengajaknya kembali ke perguruan. Peony pun setuju nih dan akhirnya mereka pun ke sana. Malam pun tiba lagi. Tu sampai di kota. Dia merasa takjub dengan kota ini. Namun dia tersadar bahwa tugasnya belum selesai dan memilih bertanya pada penjual sup tahu arah menuju ke perguruan. Kemudian Peony dan Biggie juga tiba di kota. Peony ingin memberikan hadiah untuk ayahnya. Di sini Biggie menyarankan untuk memberikan boneka. Kelinci penjual yang menyadari Peony anak Master Shifu ini merasa senang karena penjual masih ingat dengannya. Dari jauh Tu mendengar nama Peony. Dia mencoba mencari sumber suaranya tapi dia terdorong oleh orang-orang. Hingga akhirnya dia tiba di depan gerbang. Sementara di depan gerbang seorang pelayan menyambut para tamu. Di situ Tu juga ikut masuk. Tu disambut oleh kembang api dan petasan lalu dibawa ke dapur langsung disuruh menyajikan makanan. Ternyata malam ini sedang diadakan perjamuan raja. Tu yang kesal karena tujuannya awal mencari seseorang bukan mengantar piring, dia melempar makanannya ke lantai.
yang membuat semua orang terkejut hingga Tian bertanya nih siapa yang dia cari. Tuh dengan polosnya menjawab mencari peoni. Mendengar jawabannya tuh reaksi semua orang marah. Di situ tuh merasa terancam lalu mengalihkan nama Brioni sebagai nyanyiannya. Di sisi lain klien merasa was-was dengan kedatangan tuh. Dia memerintahkan tangan kanannya untuk mengawasi itu. Dengan cepat seseorang pelayan menarik tuh. Dia memperingati dan untuk berhati-hati membahas peoni atau nasibnya akan buruk. Dengan orang terdahulu yaitu menghilang secara tiba-tiba. Sementara itu Peoni dan Biggy tiba di depan gerbang yang dijaga para pengawal yang tidak dikenalinya. Untuk memastikannya, ia mengendap-endap masuk ke dalam sana. Sayangnya dia ketahuan oleh Tian, lalu memerintahkan para pengawal untuk menangkapnya. Biggy yang ketahuan berusaha mencari jalan keluar, namun dia terkepung. Lalu Peoni datang menyelamatkan dan menyerang para pengawal. Karena kalah jumlah, mereka pun akhirnya kabur. Di pagi hari, Tu terbangun oleh tangan kanan Tian untuk bekerja di situ. Tu bertugas membawa piring kotor yang harus melewati para pengawal yang sedang berlatih. Sialnya salah satu dari mereka mengerjai Tu hingga terjatuh dan piringnya pecah. Kepala dapur yang tahu menghukum Tu untuk mengisi tong air di tempat tong air. Tu mencium aroma masakan yang sampai mengganggunya. Ternyata berasal dari dapur nih, yang dimana kepala koki sedang membagi tugas memasak. Di sini Tu mengajukan diri ingin memasak kue goreng. Keinginannya yang ditolak, lalu dia didorong hingga membuat kekacauan, yang akhirnya diusir dari dapur. Meskipun begitu tetap bekerja, yang terkadang dikerjai oleh pembantu lain. Dan di sisi lain, Peoni dan Biggy menyelinap masuk ke perguruan di malam hari. Peoni langsung menyerang Tian. Peoni mendesak Tian untuk menceritakan tentang ayahnya, bahwa ayahnya meninggal dan perguruan diwariskan padanya. Di situ dia meminta Tian untuk menunjukkan medalinya. Karena Tian tidak memilikinya, dia malah menyerang Peoni hingga terluka. Lalu akhirnya Peoni melarikan diri, yang ternyata sudah dikepung oleh pengawal. Lalu Biggy datang membantunya kabur. Tiba-tiba Tian menarik kaki Peoni, yang nyaris membuat mereka jatuh. Akhirnya mereka berhasil kabur dan mendarat di hutan. Sayangnya luka Peoni membuat dia pingsan. Biggy yang panik berteriak nih meminta pertolongan. Sementara Tu yang bersantai mendengar suara minta tolong dari kejauhan. Kemudian dia langsung mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah Peoni. Lalu dia segera dibawa ke biara tua untuk mengobatinya. Kemudian Tu kembali ke perguruan. Sesampainya di dapur, dia mendapatkan info dari pelayan akan dilakukan pencarian besar-besaran untuk menangkap pembunuh semalam dengan ciri-ciri memakai baju hitam. Mengetahui hal itu, Tu sadar nih orang yang diselamatkan di biara ciri-cirinya sama, tapi dia tidak memberitahunya. Malamnya Tu tertidur. Ia bermimpi bertemu Master Shifu, menyampaikan bahwa Tu harus bisa menggunakan kungfunya untuk bertemu Peoni. Sebelum diberitahu caranya, dia terbangun karena disiram. Lalu Tu pergi ke biara tua membawa bahan makanan. Dia memasak untuk Biggy dan juga Peoni. Mereka berterima kasih nih dengan cara masaknya Tu. Singkat cerita atau bermimpi lagi bertemu dengan Shifu, dia menjelaskan bahwa dasar kompornya berasal dari hal-hal yang biasa ia lakukan. Itu pun terbangun dan mencoba melatih. Setelah itu Tu pergi ke biara melihat Poni bermain akrobat yoyo. Dengan terampil di situ Tu memberi pujian. Ia senang mengajaknya berjalan-jalan sampai bercerita awal mula dia tertarik dengan akrobat. Ternyata itu dimulai saat dia melihat kota sehingga Peoni memutuskan untuk belajar akrobat yang membuatnya bahagia.
Namun ayahnya tidak setuju. Meskipun begitu, Peony tetap pergi dengan rombongan sirkus selama 3 tahun lalu. Giliran Tu yang menceritakan dirinya bahwa dia berjanji oleh seseorang kakek untuk mencari putrinya yang bernama Peony. Dia terkejut nih merasa namanya sama dengannya, dan dia bertanya apa tujuannya. Namun di situ tidak memberitahunya. Dia hanya memberitahu dirinya saat ini. Peony yang tahu itu, dia mengusir Tu karena merasa Tu bagian dari pengikut. Setelah itu, Peony mengajak Biggy pergi untuk membalaskan dendam di perguruan. Tu memperlihatkan kecepatannya dalam bekerja. Di situ Tian merasa curiga. Tidak mungkin orang biasa memiliki kecepatan seperti itu. Sampai akhirnya Tian menyuruh pengawal untuk memata-matai. Tu di sore hari itu pergi menuju biara yang diikuti kecamatan nih. Sesampainya di biara, Tu diserang dan dibawa ke penjara. Pagi harinya perguruan terlihat ramai dan meriah karena yang diadakan turnamen kungfu yang dihadiri para tamu. Saat pembukaan turnamen dibuka oleh klien, para tamu merasa heran. Dia juga memperlihatkan medali yang baru nih yang menggambarkan panda. Para tamu merasa tidak senang akan keputusan itu, dan di situ Tian mengajak berduel orang yang tidak suka dengannya. Keputusannya dimulai oleh La Gyeongsi. Kura-kura yang kalah, lalu datang 2 harimau yang mencoba bertarung, tapi kalah juga. Kemudian giliran Peony nih yang menantangnya. Akhirnya pertarungan sengit yang membuat Peony terluka. Di penjara tuh merasakan kekuatanku. Dia langsung datang ke arena turnamen dan menyadari bahwa Peony lah yang selama ini diajari. Ternyata Peony sedang tersudut di pertarungan. Kemudian tuh melempar medali untuk menyelamatkannya. Sayangnya medali diambil oleh Tian dan tidak mau menyerahkannya. Namun dikepung oleh pengawal Tian dan menyerangnya. Di saat inilah tuh bisa memperlihatkan hasil latihannya. Di situ Tian kalah telak dan akhirnya cat yang di matanya hilang, yang memperlihatkan dia seekor beruang. Setelah itu mengembalikan medalinya ke Peony di taman. Biggy, Peony dan Tu berbaring sambil membahas apa yang dilakukan selanjutnya. Tu yang sudah menjadi master itu akan tetap membantu orang dan memberikan kebahagiaan. Nah itu tadi anjing susah bentuk cowok. Nah itu tadi alur cerita dari film Legend of Kung Fu Rebirth ya guysnya. Anjingnya saya kebebasan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.